Hai good people, selamat datang di Gerah Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Anda memimpikan untuk bekerja di rumah tanpa mengganti baju tidur sambil minum kopi di meja kerja sebelah kasur atau apapun alasannya. Anda tidak sendiri. Banyak orang mendambakan bekerja tanpa harus keluar dari rumah tetapi tetap menghasilkan uang. Rasa bosan dan jenuh kerap dialami oleh para pekerja kantoran. Suasana kerja yang monoton dan target pekerjaan yang tinggi memicu stres pada sebagian orang. Apalagi tekanan rekan dan atasan yang makin mempengaruhi suasana hati para pekerja. Bekerja di perusahaan besar tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Selain dituntut profesional dan inovatif, Anda harus bisa disiplin. Tak jarang tindakan yang mengenakan dari atasan maupun rekan sekantor menambah tekanan yang didapat. Anda pastinya merasa kian tak nyaman dan berniat mengundurkan diri. Hal ini lumrah memang dialami karyawan di berbagai kota besar. Meskipun mengalami hari-hari buruk di kantor, bukan berarti Anda bisa berhenti bekerja begitu saja. Ada berbagai hal yang harus Anda pertimbangkan sebelum berhenti bekerja, terutama untuk pekerja yang memang menjadi tulang punggung keluarga. Anda tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Sepertinya memang menyenangkan memutuskan resign dari pekerjaan dan membuat bisnis sendiri. Tapi butuh kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Jika Anda serius untuk menjadi bos bagi diri sendiri, Anda bisa menentukan tempat bekerja yang sesuai dengan keinginan Anda. Berikut ini ada beberapa tips yang dikutip dari Financial Edge. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama, analisa terlebih dahulu situasi keuangan Anda. Langkah terpenting dalam memulai usaha sendiri adalah mengetahui pemasukan dan pengeluaran Anda setiap bulannya, termasuk untuk apa dan bagaimana pengeluaran dan pendapatan tersebut didapat. Perusahaan Anda layak mendapatkan semua itu sejak awal dibangun. Hitunglah seluruh keuangan Anda dengan baik, tak hanya keuangan pribadi, tapi juga perkiraan biaya yang diperlukan untuk membuka usaha sendiri tersebut. Berapa banyak orang yang diperlukan untuk memulai? Dengan angka-angka ini di tangan, kemampuan finansial Anda akan terlihat lebih jelas. Yang kedua, perhatikan stabilitas dan disiplin diri sendiri. Uang bukan hanya faktor utama dalam menjalankan bisnis sendiri. Anda juga harus tahu bagaimana bertindak dan disiplin menjadi seorang bos bagi diri sendiri. Lihat beberapa poin di bawah ini. Tingkat emosi. Apakah Anda mudah marah atau panik? Apa Anda sulit berpikir saat ada masalah? Bagaimana sikap Anda menghadapi tekanan kerja? Faktor pendukung. Apakah Anda mendapat dukungan dari keluarga dan teman terdekat? Apakah Anda punya seseorang yang mahir dalam bisnis? Seseorang yang bisa dimintai bantuan dalam mengambil keputusan dan meminta masukan. Dan tidak lupa juga perhatikan keahlian manajemen, seperti apakah Anda terlalu bekerja keras, Anda biasa kerja dengan tenggat waktu, dan apakah bisa memimpin organisasi. Nah, menjadi bos bagi diri sendiri berarti Anda harus benar-benar menghargai waktu, uang, dan proyek-proyek. Yang ketiga, rancang rencana kerja Anda. Jika Anda menjadi bos, berarti Anda akan punya karyawan. Jadi bagaimana rencana kerjanya nanti? Jangan tentukan rencana kerja setengah hati, karena ini merupakan bisnis yang akan menjadi penopang hidup Anda. Misalkan, Anda berniat menjadi konsultan bisnis. Jangan hanya berhenti sampai di situ saja. Tentukan juga konsultan bisnis di sektor industri apa Anda akan bergerak. Sekalian tentukan juga siapa klien-klien potensial bagi Anda. Yang keempat, mulailah bekerja paruh waktu. Biasanya butuh beberapa bulan untuk benar-benar mulai menjalankan bisnis sendiri secara penuh. Untuk memulainya, Anda bisa melakukan dengan cara paruh waktu.
Sebagian besar waktu Anda lakukan dengan bekerja di kantor yang sekarang Anda punya. Akhir pekan tiba, jalankan bisnis pribadi Anda sendiri. Mengapa harus perlahan-lahan? Kenapa tidak langsung fokus sekaligus? Alasannya, mencari klien tidak semudah yang Anda bayangkan. Perlu banyak waktu dan tenaga, bahkan waktu kerja Anda tidak akan terlalu padat saat awal memulai bisnis. Jadi, untuk apa menghabiskan banyak waktu kalau Anda punya pekerjaan yang lebih penting? Tunggu sampai benar-benar klien dan keuangan Anda siap dikerjakan secara total. Sementara ini, lakukan dulu pekerjaan sekaligus. Memang Anda akan lebih sibuk, tapi ini akan membantu Anda dalam mengatur manajemen waktu. Yang kelima, jalankan masa transisi. Ketika jumlah klien sudah mulai banyak, keinginan untuk bekerja di rumah akan semakin besar. Pada titik ini, Anda memasuki masa transisi yang sangat penting. Jika memungkinkan, mintalah pada bos Anda saat ini untuk mengurangi jam kerja Anda, sehingga bisa lebih fokus ke bisnis pribadi. Jika tidak memungkinkan, maka Anda harus bekerja lebih keras. Dari sisi keuangan, semakin Anda berhemat, maka semakin baik untuk bisnis. Yang keenam, siapkan kantor. Segera setelah semua elemen siap, Anda sudah menjadi sebuah entitas bisnis yang legal. Urus semua urusan administrasi untuk keperluan pembentukan perusahaan supaya tidak ada aspek hukum yang bisa mengganjal Anda di kemudian hari. Mintalah bantuan profesional untuk mengurus semua ini. Anda harus segera mengakhiri masa transisi ini dengan menentukan pilihan. Apakah Anda sudah siap mengerjakan bisnis pribadi atau masih ingin menjadi karyawan? Semakin cepat masa transisi ini terselesaikan, maka semakin cepat pula bisnis Anda akan dimulai. Yang ketujuh, jangan putus hubungan. Ketika sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada perusahaan tempat Anda bekerja selama ini, lakukan secara profesional. Beberapa rekan kerja Anda di tempat yang lama kemungkinan bisa membantu bisnis Anda di kedepannya. Jangan sampai putus hubungan hanya karena Anda keluar dari pekerjaan saat ini. Yang kedelapan, pastikan pekerjaan terus mengalir. Kunci kesuksesan sebuah bisnis adalah memastikan pekerjaan terus mengalir. Atur semua jadwal pekerjaan yang paling baru dan paling utama, sehingga tidak ada pekerjaan yang tertinggal. Kini, semua tergantung Anda sendiri, mulai dari mencari klien sampai mendapat pemasukan setiap akhir bulannya. Yang kesembilan, dana darurat. Memperhatikan arus keuangan menjadi hal pertama yang harus Anda lakukan. Cobalah untuk menuliskan kebutuhan dalam rumah tangga di luar upah dan total tabungan yang dimiliki. Kemudian, jika memiliki pasangan, apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan untuk menutupi jeda waktu selama berhenti bekerja? Kemudian, tambahkan kebutuhan lain seperti pergi berlibur, makan di luar atau restoran, atau jalan-jalan bersama anak atau keluarga. Jika masih ada biaya yang kurang, buat lagi rencana untuk cara mendapatkan kelebihannya. Anda perlu menunggu beberapa bulan lagi untuk berhenti agar biaya yang dibayarkan tidak berasal dari hutang. Yang terakhir, rencana selanjutnya. Sudah tahu mau melakukan apa setelah mengundurkan diri? Kalau Anda belum memiliki rencana yang matang, sebaiknya bertahan di pekerjaan sekarang. Carilah pekerjaan lain yang sudah jelas agar Anda tidak bingung di kemudian hari. Tidak lupa juga, hindari mengambil keputusan resign ketika tengah emosi. Pasalnya, keputusan ini akan merugikan Anda sendiri. Perusahaan tentu bisa mencari orang lain untuk mengganti posisi tersebut, sementara Anda perlu waktu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, itulah yang harus disiapkan sebelum memutuskan resign dari pekerjaan kamu. Sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu?
Ingatlah kembali informasi yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.